Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tabur Tuai. Ini mungkin judul yang cukup simple untuk dikatakan, tetapi kerap kali sulit untuk dilakukan. Jadi tabur tuai ini sebenarnya hukumnya hampir sama saja, dan hukum ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai kita nanti mati. Karena apa? Karena tabur tuai ini konsepnya adalah apapun yang kita lakukan, baik itu hal sekecil apapun atau di dalam hati kita sekalipun, itu akan berdampak, baik itu berdampak di dunia ini, bisa besoknya berdampak, bisa sebulan lagi, 1 tahun lagi, atau nanti saat kita udah tua, ataupun bisa berdampak saat di kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita berbuat baik, ya setiap perbuatan-perbuatan kita semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita buka satu ayat dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kerap kali konsep tabur tuai ini kerap kali salah. Salahnya dalam artian gini. Kerap kali kita mikir kalau kita berbuat baik kepada orang, kita punya niat di dalam hati kita untuk supaya orang itu kembali lagi berbuat baik kepada kita. Sementara konsep tabur tuai bukan seperti itu. Kalau emang kita menabur, kita membantu orang, kita menabur benih kasih, membantu orang, memberi orang, kita tidak perlu untuk mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Mengapa? Karena Tuhan bisa mengirimkan tuaian yang lain, bukan dari orang itu, tapi Tuhan bisa mengirimkan berkat dari yang lainnya. Lalu yang mau saya tanamkan pada kesempatan ini, yang pertama adalah kita harus menabur segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Galatia 6 ayat yang ke-8, ayat selanjutnya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya ambil suatu contoh dalam pekerjaan misalnya. Tentu saat kita bekerja di company, di perusahaan, kita pasti ingin untuk kita selalu naik level, naik tingkat. Tetapi terkadang kita menggunakan cara-cara yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjelekkan saingan kita mungkin menjilat, kita memuji atasan kita secara berlebihan, kita menjadi orang yang munafik, dan berbagai cara-cara yang lainnya. Begitu juga misalnya kita berbisnis, kita berusaha. Bagaimana caranya supaya produk saya bagus? Oh, saya pakai kualitas yang termurah aja. Yang penting saya bisa ngasih harga murah dan akhirnya bagus. Atau saya bikin gosip. Wih, jangan beli di toko itu tuh gini, dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu trik-trik yang biasanya dipakai oleh manusia, dipakai oleh daging. Perbuatan itu tentu berasal dari daging, nggak mungkin berasal dari roh. Karena itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di saat kita mulai memakai akal kita mulai berpikiran kotor, kita mulai memiliki niat atau hal-hal yang kurang berkenan di dalam Tuhan, kita mulai menabur dengan kedagingan kita, maka kita pada ujungnya akan menuai kebinasaan. Kebinasaannya apa? Ya mungkin secara manusia hal-hal yang dilakukan tersebut bisa seketika menjadi naik tingkat, menjadi naik gaji jika di kantor. Jika punya bisnisnya jadi laris. Bisa kita secara manusia kita happy, kita menjadi lebih kaya, kita menjadi lebih sukses, bisa. Tetapi yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Tuhan tahu. Mungkin kita bisa bohongin orang lain, mungkin kita bisa menipu, kita bisa korupsi, kita bisa melakukan hal-hal lainnya, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggungjawabkan kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Itu. Jadi yang pertama adalah kita harus menabur untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ada banyak juga misalnya kita berharap kepada manusia. Ada ayat juga yang mengatakan jika engkau berharap pada manusia maka kecewa. Berharap manusia akan mengakibatkan kecewa. Mengapa? Karena kalau kita udah berharap kepada manusia berarti kita udah memakai akal dan pikiran kita. Kita udah memakai pikiran-pikiran secara daging untuk berharap kepada manusia. Nah, jika kita berharap kepada manusia, pada ujungnya kita akan mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun kita ngefans, kita idolain seseorang, public figure atau seseorang lainnya, kita berharap juga kepada dia untuk berharap dia bantu kita dan berbagai lainnya. Suatu saat kita bakal kecewa. Mengapa? Karena itu masih manusia. Walaupun pendeta sekalipun, walaupun orang pemuka agama sekalipun, walaupun para nabi sekalipun, tetap aja dia adalah manusia berdosa yang bisa melakukan kesalahan. Untuk itu kita jangan berharap kepada manusia. Kita jangan menabur di dalam kedagingan. Lalu yang kedua adalah kita harus menabur hal-hal baik. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, ayat selanjutnya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata-kata di sini yang saya garis bawahi adalah janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu, berarti kita harus berbuat baik walaupun kondisi kita tidak baik. Kalau kita membantu orang, kita berbuat baik saat kondisi kita lagi baik, mungkin itu adalah hal yang bagus, tapi mungkin hal yang biasa saja. Tapi bagaimana caranya kita bisa membantu orang tapi kondisi kita lagi nggak baik? Untuk itu di sini katanya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ini suatu perangkap atau suatu tipuan iblis yang kerap kali membuat pikiran kita menjadi bingung. Karena kita mungkin sering ya, kita udah baik kepada orang. Ternyata dia bohongin kita. Kita udah menabur kebaikan. Kita udah menolong. Kita udah baik lah intinya. Ternyata dia bohongin kita. Atau kita udah nolong dia. Kita niat nolong, kita mau minjemin dia uang. Ternyata uang kita dibawa kabur. Nah, hal-hal seperti ini kadang membuat kita bingung dan ambigu. Kita berpikir, loh Tuhan, saya udah baik. Saya udah bantu orang, saya udah nolong orang. Loh kok malah kayak gitu sih? Katanya tabur tuai, katanya kalau tabur baik bakal dapet tuai yang baik gitu. Nah, ayat ini mengatakan karena apabila sudah datang waktunya, balik lagi, ya seperti yang saya bilang, waktunya hanyalah Tuhan yang tahu. Apa yang kita tabur sekarang belum tentu langsung kita tuai besok, belum tentu langsung kita tuai hari ini juga, belum tentu kita tuai sebulan lagi. Ya seperti petani aja lah. Antara menanam cabai sama menanam padi, bahkan berbagai yang lainnya, kentang atau bawang gitu, kan time frame-nya beda-beda. Oh kalau misalnya cabai, oh dia setiap 6 bulan sekali tuai. Oh kalau padi setiap 1 tahun sekali, kan berbeda-beda time frame-nya. Permasalahannya kalau dalam hal memanen ini, manusia tahu kapan waktu menuainya. Kalau dalam kita berbuat baik, hanya Tuhanlah yang tahu kapan menuainya. Ini kerap kali kita jangan mudah untuk ditipu oleh iblis dengan kata-kata seperti tadi, loh saya udah menuai baik kok, saya udah nabur baik kok saya nggak menuai baik ya. Karena hanya Tuhanlah yang tahu. Kalaupun kita menabur baik, tapi di dunia ini kita ngerasa tidak seimbang, ya pada ujungnya kita dapat kehidupan yang kekal. Dan apa yang lebih berharga dari kehidupan yang kekal di dunia ini? Tentu tidak ada. Lalu kemudian, yang ketiga yang saya mau bahas, yaitu marilah kita menabur hal-hal yang tidak berbuat kecurangan. Jadi kita menabur dalam kejujuran. Amsal 22 ayat 8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya balik lagi sama seperti tadi yang poin pertama. Kita jangan pernah untuk berpikir sesuai dengan akal dan pikiran kita saja. Nggak usah deh dipakai pikiran-pikiran otak-otakan kita gitu.
Kita pikir gini, kita buat rencana A, B, C. Apalagi kalau di dalam itu ada unsur kecurangan, di dalam itu ada unsur hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik kita hindari. Biarlah kita menabur itu dengan baik, kita menabur dengan tulus, kita menabur dengan ikhlas, tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang salah, tanpa niatan berharap kepada manusia, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya kita akan menuai hasil taburan-taburan kita. Terima kasih, biarlah perenungan malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Dan kita boleh jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita boleh menabur benih-benih firman Tuhan yang baik. Dan suatu saat tepat pada waktunya. Waktunya kapan? Tuhan yang tahu. Yang pasti waktunya Tuhan selalu tepat. Nggak kecepatan, nggak kelambatan, tapi pas, tepat. Nah, dan waktunya Tuhan nggak selalu sesuai dengan waktu yang kita pikirkan. Jadi biar kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tepat pada waktunya, kita akan menuai setiap taburan-taburan yang kita sudah tabur di hari-hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.